Ramadan itu adalah sesuatu yang sangat erat kaitannya. Bahkan disebutkan bulan Ramadan itu bulan Al-Qur'an. Heeh. Ya, karena kita mengetahui bahwasanya di bulan Ramadan itu Al-Qur'an diturunkan, ya. Bahkan dalam Al-Qur'an itu Allah mengatakan secara jelas bahwa Al-Qur'an itu turun di bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Bulan Ramadan yang diturunkan pada bulan itu oleh Al-Qur'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di PPMA Podcast Persembahan Pondok Pesantren Minhajul Abidin. Dan hari ini kita akan membahas tentang nuzul Quran bersama Guru Zainul Hifzi. Assalamualaikum Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih Guru? Alhamdulillah tamam fi amanillah. Amin. Alhamdulillah. Nah, Guru ini entah kesekian kalinya kita tetap mau pulang nih. Alhamdulillah. Ya. Jadi Kembali lagi berjumpa. eh jadi kesibukan Pian nih apa nih wah ini nih sekarang nih, Guru? Sekarang ini kami ini sedang mempersiapkan untuk kegiatan halaqah Ramadan di Pondok Pesantren Minhajul Abidin. Oh, halaqah Ramadan. Nggih. Apa itu Guru halaqah Ramadan? Halaqah Ramadan itu semacam kayak pemusatan pembelajaran Hmm. yang kami khususkan untuk para santri tahfiz yang ada di majelis tahfiz Pondok Pesantren Minhajul Abidin. Jadi fokus mereka di dalam halaqah Ramadan itu untuk tahsin atau memperbaiki bacaan Al-Qur'an, kemudian tahfiz atau menghafal Al-Qur'an. Sehingga waktu mereka selama bulan Ramadan ini kan libur panjang nih setelah ulangan, Mm-mm. kita ada libur 1 bulan lebih. Nah, itu sehingga waktu mereka itu diharapkan lebih bermanfaat, menghasilkan hafalan yang bagus ya itu maksudnya. Oh, berarti maksud halaqah nih santri tahfiz itu waktu libur tetap di sekolahan nih. Iya, Oh. 1 minggu berkumpul di pondok ini. Mereka belajar belajar Al-Qur'an, Iya. difokuskan Al-Qur'an saja, itu tidak ada yang lain. Oh, itu berarti setor hafalan. Setor hafalan, murojaah, tahsin. Ada jangka kah? Dari juz ini sampai sini. Kami bebaskan saja dia sanggup sampai berapa, kan semua orang itu kan memiliki kapasitas yang berbeda ya. Hmm. Ada yang kuat banyak, ada yang sedikit, kan kada masalah, nah itu semampunya kayak Semampunya. ya semampunya. Yang penting ada setoran. Ya, yang penting ada setoran dan kami juga menargetkan selama 1 minggu kegiatan ini Mm-mm. paling tidak mereka itu Oh, khatam membaca 30 juz Al-Qur'an. Nah, kalau menghafalnya kami targetkan mudah-mudahan bisa dapat 1 juz selama halaqah. Ya, tapi kalau target membaca khatam dalam 1 minggu. ya. Enggak, enggak. Dan itu nanti kami juga beri hadiah penghargaan untuk mereka yang berhasil. Nah, itu berarti diwajibkan nggak Guru untuk semua santri tahfiz untuk ikut akhalakah nih? Kalau untuk santri tahfiz memang kami wajibkan kecuali yang memiliki uzur yang diterima uzurnya. Ah, Misalnya kan dia membantu bekerja itu ya kan tidak bisa kan ikut tidak apa-apa. Tapi kalau yang libur di rumah tidak ngapa-ngapain kami wajibkan ikut. wajibkan. Ya. Kalau santri biasa selain yang tahfiz berarti kada diwajibkan. Ya, tidak ada. Tapi kami berharap mungkin tahun-tahun yang akan datang bisa juga. Bisa juga. Bisa juga. Berarti ini terbuka aja bagi santri yang lain, Guru lah. Kalau mau ikut khalaqah, kada tentu harus menghafal. Bisa. Hmm, kalau kita melibatkan santri yang lain mungkin kita bisa menyesuaikan Oh, yes. kegiatannya. Nah, diarahkan bagaimana nih? Hmm. Entah diajari ilmu-ilmu Al-Qur'an kan Hmm. atau misalnya menghafal tapi ditentukan misalnya kan targetnya hafal Al-Munafikun dan misalnya Al-Jumu'ah kan ini kan yang terpakai ketika sholat itu. Bisa diatur kurikulumnya itu. Oh, enggak. Ya. Nah, ini kan khalaqah ini setahu ulun, Guru, di bulan Ramadan saja, Guru lah. Iya, Di di bulan Ramadan. halaqah ini nih di bulan Ramadan saja. Nah, itu kenapa geran, Guru? Bulan Ramadan ini berkaitan erat tuh lawan Al-Qur'an gitu nah, Guru. Iya. Hmm. Betul ya. Memang Al-Qur'an Ramadan itu adalah sesuatu yang sangat erat kaitannya. Bahkan disebutkan bulan Ramadan itu bulan Al-Qur'an. Heeh. Ya, karena kita mengetahui bahwasanya di bulan Ramadan itu Al-Qur'an diturunkan. Ya. Bahkan dalam Al-Qur'an itu Allah mengatakan secara jelas
bahwa Al-Quran itu turun di bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan yang diturunkan pada bulan itu oleh Al-Quran. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam Qadar. Dan kita mengetahui kan malam Lailatul Qadar itu kan dia hanya ada di bulan Ramadan. Nah, sehingga ini sangat erat kaitannya. Sehingga dikatakan oleh para ulama ibadah sunnah yang paling afdal untuk dikerjakan di bulan Ramadan adalah memperbanyak membaca Al-Quran. Makanya kalau makanya kalau di masalah-masalah itu guru lah kalau biaya malam Ramadan tadarusan. Ya. Tapi tapi sudah ada bulan Ramadan kan ada tadarusan lagi. Ya, Iya. Alhamdulillah ya mereka Alhamdulillah. menggunakan kesempatan, ya, kesempatan terbaik nih. Apalagi kalau bulan Ramadan dilipat gandakan pahala. Lu ambil kesempatan yang baik itu, ya itu alhamdulillah ya kan. Daripada tidak sama sekali. Bulan Ramadan sudah ada, bulan lain pun ada lagi. Nah, itu kan lama. Itu aduh sudah. Eh, nah, kalaunya ulama-ulama zaman dulu, Bro. Nah, itu kalaunya memanfaatkan bulan Ramadan dengan membaca Al-Quran tuh setahu pian kayak apa dulu itu, Bro? Ya, kalau kami dulu tuh kan pernah kami belajar kitab Al-Azkar ya, Imam Nawawi ya. Enggak. Di situ Sidin mengisahkan, menceritakan beberapa kebiasaan salafus saleh yang mereka itu cinta dengan Al-Quran, mereka suka baca Al-Quran. Bahkan mereka itu ada yang mengkhatamkan Al-Quran, ada yang sebulan khatam, ada yang 2 bulan khatam, ada yang 10 hari khatam, ada yang 7 hari khatam, ada yang 3 hari khatam. Itu kan menunjukkan bahwa mereka ini sangat sangat apa excited ya dengan bulan Ramadan ini. Oh, luar biasa nih. Ini bulan turunnya Al-Quran loh. Bulan dimana segala pahala dilipat gandakan loh. Loh, kita berbanyak aja baca Al-Quran. Apalagi ini bulannya Al-Quran loh. Ayo, mari kita khususkan dengan Al-Quran. Bahkan ada sebagian ulama lagi yang disebutkan meliburkan majelis atau menutup usaha Ya, ya. ketika bulan Ramadan. Kenapa? Karena dia mau fokus untuk beribadah, untuk membaca Al-Quran, memperbanyak kebaikan di bulan Ramadan. Seperti itu. Ini bagus nih untuk kita ikuti ya. Oke. Oke. Nah, ini kan Pian ini kan ketua tahfiz Al-Quran di Pondok Pesantren Minhajul Abidin ya, Bro. Oke. Nah, itu kan Pian berarti dulunya santri tahfiz aja nih, Bro. Oke. Nah, tapi belum di Pondok Pesantren Minhajul Abidin kita Bro lah. Oke, belum. Nah, dulu kan umpat halaqah Quran juga, Bro. Dulunya. Em, Kalau Bulan Ramadan nih. bulan Ramadan ya. Mm-mm. Kalau dulu itu yang seperti ini halakah-halakah itu jarang. Mm-mm. Ini alhamdulillah nih tahun-tahun yang dari 2020 ke atas nih semakin banyak itu ya yang halakah-halakah ini. Ini kemajuan kesuksesan para ulama kita. Dulu itu jarang. Jadi kita itu menghafal ya mandiri saja. Kita menghafal di rumah lalu kita datang ke rumah guru kita setorkan hafalan itu. Yang sekarang kan difasilitasi nih, diberi tempat bahkan makannya gratis nih. Ini gratis loh ya. Ini yang ikut halaqah Ramadan itu makannya buka puasa sama sahur gratis, nggak ada yang bayar sedikit pun. Itu. Alhamdulillah kita punya banyak donatur ya. Mudah-mudahan nih para donatur ini disehatkan, diluaskan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya, Rabbal Alamin. Nah, seterusnya Bro. Terus kan bagi para wanita yang sedang haid nih Bro, membaca Al-Quran hukumnya dilarang nih. Oke. Namun apakah seorang hafizah itu boleh murajaah hafalannya dengan niat berzikir? Iya. Nah, itu kayak apa Bro? Bolehkah atau kayak apa nih? Iya. Terkait masalah ini memang para ulama itu terbagi kepada dua pendapat ya. Ada Mm-mm. yang keras memang nggak boleh. Pokoknya perempuan haid nggak boleh. Kenapa? Karena kamu sedang dalam keadaan tidak bersih. Ya. Ada lagi ulama yang membolehkan dengan niat dua. Misalnya kan satu dia mau berzikir. Yang kedua dia mau menjaga hafalan. Karena hafalan itu kan ya hafalan itu kan dia kalau tidak dijaga lah ini kabur dia. Kita menghafal hari ini seminggu kada diulangi hilang. Ya. Lebih cepat itu hilang daripada yang lain itu hafalan. Makanya
Ya bisalah ya, memang ada ulama yang membolehkan itu dengan niat tadi dua, dia mau menjaga hafalan itu dan dia mau berzikir. Akan tetapi ya dalam masalah ini ada yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, yang namanya berzikir itu kan yang lebih bagus itu kan adalah yang mudawamah, yang istiqomah, yang dilaksanakan terus-menerus. Jadi maksudnya bagaimana? Nah, perempuan yang ketika haid dia membaca Al-Quran, oke. Tapi jangan sampai ketika dia bersih, dia tidak haid, malah tidak baca Al-Quran. Ini kan salah ya. Ya, ya. Ketika dia bersih, ketika dia punya banyak waktu luang, dia tidak baca Al-Quran, tiba-tiba, aduh, nih lagi haid nih, baca Quran ah. Enggak gitu juga. Yang namanya wirid itu kan yang seperti itu. Oh, dia ini ketika bersih baca Quran, ketika haid pun baca Quran. Oh, ini baru bagus itu. Itu satu hal yang perlu kita perhatikan. Nah, yang kedua nih bagus juga nih untuk kita ya, yang perlu kita perhatikan, Iya. alternatif. Ini adalah pilihan alternatif karena membaca Al-Quran yang untuk niat berzikir itu kan, niat itu kan tidak ada yang tahu nih. Nggih, Yang tahu cuma diri cuma kita. diri kita. Kalau seandainya ragu-ragu gimana? Waduh, aku ini lagi zikir enggak atau lagi baca Quran nih? Nah, gimana nih? Nah, alternatifnya seperti ini. Al-Quran itu dia akan berinteraksi dengan kita melalui 4 hal. Apa tuh? Nah, yang pertama mata ya. Mhm, Kita melihat Al-Quran. Yang kedua lidah. mhm. Lalu setelah kita melihat, kita membaca. Yang ketiga telinga. Kita mendengar. Yang keempat hati. Nah, kalau seandainya kita dilarang untuk membaca dengan lidah, maka kita masih bisa menggunakan mata. Misalnya gini, oh kita buka tayangan TV, yang mana TV itu dia menayangkan pembacaan murattal dengan mushaf, ada gambar mushafnya. Ya. Itu tonton aja. Jangan dibaca. Nah, atau misalnya dengan telinga. Nah, kita kan download aja murattal Syekh ini, Musari Rasyid, ini Khalil Al-Husori. Iya. Dengarkan itu. Ya. Ya. Jangan dibaca. Nah, kenapa? Ini lebih aslam, lebih selamat. Tiba-tiba ragu, baca Quran ini baca Quran atau zikir nih? Zikir. Nah, lebih baik seperti itu. Itu kan masih bagian dari menjaga hafalan juga, mendengarkan, ya, ya, sambungannya. Mhm. Atau melihat, oh ya itu ini. Atau yang keempat, hati. Hati ya. Jadi maksudnya gimana? Momen ketika dalam keadaan haid itu gunakan untuk mempelajari Al-Quran, isinya. Misalnya membaca tafsir, kan nih ada sudah nih beberapa tafsir yang berbahasa Indonesia. Contohnya kan seperti tafsir Al-Misbah karya Quraisy apa itu bisa kita baca. Oh, jadi maksudnya gini nih. Oh, ini namanya surah Al-Mutaffifin. Oh, bercerita tentang ini. Ini namanya surah Ad-Duha. Oh, bercerita tentang ini. Mhm. Kenapa? Karena memahami Al-Quran itu juga merupakan bagian dari memperkuat hafalan. Iya. Ini khawatirnya kita baca Al-Quran, ini apa? Kada paham gitu, nah kada paham misalnya apa gerang nih? Tahu baca aja, Tahu tahu ya, hafal aja. ada hafal tapi kada tahu apa gerang kisahnya yang dibaca nih. Ya kalau nah, jadi bagus nih di antara tips untuk memperkuat hafalan itu adalah dengan memahami apa yang kita baca. Nah, jadi kita paham, oh ternyata surah ini ceritanya tentang ini. Surah Kahfi itu menceritakan tentang para pemuda yang melarikan diri dari seorang raja yang zalim. Menceritakan tentang Nabi Musa yang bertemu Nabi Khidir. Itu kan semakin menarik. Oh iya, saya baca ini. Nah, itu semakin memperkuat hafalan. Oh, ini kisahnya pasti nyambung. Kalau sudah paham, oh, ini kan kisah Nabi Musa nih. Tidak mungkin dia tiba-tiba berpindah ke Nabi Adam. Kisahnya baca surah Kahfi nih, kisah Nabi Musa tiba-tiba Keingatan Nabi Adam. Adam. Nah, itu bagian dari memperkuat hafalan Al-Quran. Ya, seperti itu. Kalau untuk mungkin yang terakhir, Bro, tipsnya Bang adakah untuk memperkuat lagi Hmm, selain itu? tip. Dari Pian, dari Oh ya, kalau Pian tuh, cara Pian. ya. Hmm. Tips untuk memperkuat hafalan Al-Quran, memang dari awal itu harus ini berurutan ya. Dia dari awal itu harus tahsin itu nggak boleh dilepas dulu. Tahsin itu jangan dilepas, bahkan ketika menghafal Al-Quran pun tetap harus tahsin. Ini kunci awal dulu. Tahsin itu dia memperbaiki Memperbaiki. bacaan ya. Membaca Al-Quran sesuai dengan kaidah tajwid, yang mana panjang, yang mana pendek, yang mana berdengung, yang mana idgham, yang mana izhar, itu harus jelas. Nah, kenapa? Karena memperbaiki itu sulit. Apabila sudah salah di awal lalu ingin memperbaiki itu sulit. Di awal-awal dia sudah
salah membaca, panjang pendeknya tidak benar, gunanya kurang, sudah hafalnya banyak 10 juz 20 juz itu memperbaiki sulit. Jadi lebih baik dari awal nih kita siapkan nih. Siapkan aja dari awal dulu, tajwidnya perbaiki dulu, huruf-hurufnya perbaiki dulu. Nah, itu bagian yang pertama dari untuk memperkuat hafalan. Ya, kita kan ingin semua hafalan itu kan mungkin yang ketika kita baca siap gitu ya. Nah, kemudian lagi yang tadi ya kita sebutkan tadi bahwasanya jangan lupa nih untuk memahami apa yang sedang kita baca. Ya. Ini artinya apa sih? Ayat ini bercerita apa sih? Nah, yang ketiga bagi para santri mungkin ini bisa digunakan juga ya, pendekatan ini menggunakan pendekatan bahasa. Maksudnya? Nah, maksudnya kan gini, membaca Al-Qur'an itu kita sambil memakai ilmu nahwu dan ilmu shorab yang sudah kita pelajari. Ini biasanya juga akan menghindarkan seseorang dari kesalahan-kesalahan menghafal. Nah, kan bima kanu ya'malun. Kanu hum ya'malun hum. Tidak mungkin bima kuntum ya'malun. Ya. Nah, nggak mungkin kan? Itu bagian loh. Oh, ini oh ternyata seperti ini. Nggak mungkin seperti itu. Iya, iya. Nah, itu. Ya, itu pendekatan namanya, pendekatan dengan bahasa. Memperkuat hafalan dengan pendekatan bahasa. Kemudian ada lagi di antaranya itu eh menggunakan mushaf yang sesuai. Oh. Mushaf Al-Qur'an itu juga kadang berpengaruh. Hmm. Karena ada orang itu kan dia kemampuan belajar orang itu kan beda-beda nih. Iya. Ada yang biasanya visual dia suka melihat. Ada yang pakai auditori dia suka mendengar. Nah, jadi yang visual ini itu berpengaruh yang Al-Qur'an itu. Jangan ganti-ganti Al-Qur'an. Satu jenis aja, bukan Al-Qur'annya tidak diganti tapi satu jenis. Al-Qur'an itu kan kalau di Indonesia ini kalau tidak salah ya, paling tidak ada 3 jenis. Yang pertama standar Indonesia itu biasanya 9 lembar. Oh iya, 9 lembar kan standar Indonesia 9 lembar per 1 juz. per 1 juz. Oke. Ya, itu biasanya ayatnya tuh tidak pas di bawah di akhir halaman, dia nyambung kadang ke sebelah. Nah, itu agak sulit kalau kita menghafal menggunakan itu. Yang lebih tepat itu adalah Al-Qur'an khusus hafalan yang 10 lembar per juz. 10 lembar per juz itu dia sudah pas di akhir halaman itu surah. Jadi kita enak mencukupkan di mana menghafal. Oh, sampai sini cukup, Oh, sini cukup kita. Yang ketiga ada lagi yang 8 lembar. 8 lembar per juz. Ini sama aja sih seperti yang Quran hafalan cuma jarang dipakai. Yang banyak dipakai itu yang 10 lembar tadi. Jadi orang yang membaca dengan visual, dia itu seakan-akan membayangkan. Oh, ayat ini letaknya sebelah kanan. Ayat ini sebelah kiri. Letaknya atas, paling bawah, tengah. Pernah kan lihat beberapa bis Quran, oh ini halaman ini, ayat ini, halaman ini. Oh, berarti itu Itu iya visual. Dia melihat, oh dia seakan-akan melihat. Seakan-akan melihat itu juga membantu. Oh iya. Betul ini. Nah, itu. Kemudian tips yang berikutnya gunakan lagu. Ya. Bagus juga nih untuk memperkuat hafalan ya. Jangan yang Nah, ini kadang ini kesalahan mungkin bisa disebut kritik ya ya. kepada beberapa penghafal Al-Qur'an yang dia baca itu cepet banget. Alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina Mentang-mentang hafal gitu lah. ya. Ya, kenapa kalau cepat itu susah untuk melambati. Tapi kalau sudah lambat ini nyaman aja melaju. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Itu kan enak ya. Kita sambil alhamdulillah ya. Itu memperkuat hafalan juga. Jangan membaca dengan terlalu cepat. Ini ya bahkan yang disayangkan ini ya, bahkan hurufnya ketinggalan, tidak sadar. Ditegur, kamu salah. Di mana? Tidak tahu salahnya di mana karena cepat banget salahnya. Jadi kada sadar di mana waktu itu. Itu mungkin ya. Oh, iya. Nah, Bro, mungkin cukup sampai di sini dulu Ya. podcast kita. Terima kasih untuk ilmu yang Pian ajarkan, tips yang Pian ajarkan juga pada malam ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi penonton, bagi kawan-kawan kita yang di rumah, Bro. Ya, nah ini juga untuk penonton di rumah, jangan lupa untuk selalu mensupport channel PPM YouTube dengan cara men-share, like, comment, and subscribe. Saya Muhammad Fikri Al-Khairul undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.